Oke guys, jadi kali ini kita kedatangan Fahmi Muhammad dan juga Satria Mahathir. Jadi guys, mereka ini adalah fighter yang akan mengisi puncak acara Phoenix Combat Sport yang akan diselenggarakan 25 Mei tahun 2025 di Hades VIP. Jadi kalian jangan lupa beli tiketnya mulai sekarang dan nonton langsung ke Hades VIP, oke? Nah, jadi tanpa bertele-tele nih, gue langsung masuk ke poin intinya aja nih ya. Jadi dari pertama gue ketemu Satria, nih Satria tuh langsung bilang, oke mas, gue ambil nih Phoenix, tapi gue maunya lawan Fahmi. Tuh, nah sebenarnya ada problem apa sih sebelumnya kok langsung Fahmi gitu? Dari sekian banyak influencer nih ya, dari sekian banyak influencer kenapa harus Fahmi langsung? Sebenernya gue gak ada masalah personal, gue udah jelas ke dia ini gue gak ada masalah personal sama dia. Cuma waktu itu gue sempat nonton Bion Pasir ini, kebetulan gue nontonnya itu di ringside. Ya. Terus sebelum pertandingannya match up Jaden sama siapa? Raul, itu kakak gue tuh udah ada kayak apa rasanya? Sepakatan lah. Sepakatan sama dan undang sama si abang gue ini siapa? Si Jaden. Oke. Nah jadi persisnya itu yang gue inget kalau misalkan Jaden menang by point itu dapat 10 ini kalau menang by point apa KO 10 begitu juga sekali 5 juta 10 juta juga akan gitu. Nah singkat cerita Jaden ini bilang lah ke gue kayaknya kalau misalkan cash 2 juta di kamera tuh ada sedikit nih ekip 25 dari bikin 25 ya terus dibalikin ya emang dibalikin tapi maksudnya kayak menjago ini ya kan ada acara tersendiri gitu kan di channelnya dan di situ gue sempat lihat di FYP kayak seakan-akan ini kemauan dari abang gua mau di split dan cuy si Fahmi bukan nyapu malah makin jadi gue nanti juga berarti lo mulai panasnya dari situ karena ngeliat kontennya Fahmi. Nah dari bikin record gue dua terus kalau dari segi Fahminya gimana? Apa maksud dan tujuan untuk membuat konten itu sebenarnya? Jadi itu ceritanya gini awal. Gue kan ada ini juga podcast dari Cerayu di gua. Kalau tanya Jaden kan harus main juga. Terus kata Jaden, gua bilang, main dong ke YouTube gua gitu kan. Terus kata dia, ya udah nanti habis tanding ya. Habis tanding seminggu kalau nggak salah seminggu atau ya seminggu lah. Iya segitu. Ya datang, ya banyak yang dibahas. Nggak cuma tentang reaction ya mampir doang. Banyak yang dibahas. Terus kayak jadi buka bicara kayak enggak, kreatif gue bilang katanya dikasih uang Katanya dikasih uang sama karya Satria Mahathir gitu kan. Terus dia bilang dong kayak sebenarnya nggak dikasih segitu. Gue nggak gimana. Terus kayak dia bilang sebenarnya gue nggak dikasih segitu. Terus berapa gue tanya aslinya berapa? Asli 5 juta doang. Oh 5 juta. Nah di situ gue cuma nyeleneh biasa doang kayak pada dasarnya laki-laki ya ngobrol gitu kan, nyeleneh biasa doang. Terus kayak 5 juta doang. Gue kira real gitu. Terus masuk di TikTok di stage sama abangnya. Oke. Gimana bang? Ya tanding. Ya tanding lah gitu. Kata dia gini, woi Fahmi ada gitu kan. Udah dari banyak ngomong lah, mending kita fight aja. Terus kata gue ya udah, gue bilang. Tapi itu kalau dari Jaden aslinya 5. Sebenarnya 10. Antara 5 sama 10%. Oh iya, keren banget. Ya betul. Kita lupakan masalah itu ya. Jadi intinya lo kenapa meng-call out si Fahmi karena itu. Karena lo meng-cover abang lo ini. Ya enggak sih tadi tadi gue pengen jalan mas. Jalan langsung jalan. Iya serius. Kalau bikin sebutnya di jalan lah gua nih dulu. Kalau di jalan jadi begal Tadi itu panas banget. Terus ya, kayaknya ada Phoenix yang menyediakan ini ya. Nah benda yang segala macam ya gua apresiasi dia bapak juga kita akan bahas sama aja. Tapi cuma hal itu aja yang bikin lo terima tantangan Satria bermain di Phoenix atau emang ada hal lain? Ya sebenarnya gue dari pas awal Bion, gue nonton boxing itu gara-gara waktu itu Bion sih. Tapi ya gue ngomong ya aman ini lain ya.
Nggak apa-apa, dia teman kita kok. Iya. Tiba-tiba temannya bukan. Misi-misi kan, dia itu misi. Iya, sampai sini sih. Memajukan Combat Sport Indonesia. Sorry nah, lo lihat itu, gue pikiran sih bakal main, tapi nanti 2 tahun lagi gue 2 tahun lagi, ada butuh persiapan dan lain-lain. Ada persiapan lain dan butuh fokus nggak sih? Iya. Itu kan tuh. Kalau latihan memang. Iya, harus kosongin jalan dan lain-lain gitu kan. Terus kebetulan banget kan Satria bikin story tuh. Udah berapa kali nih? Hampir juga. Berapa kali nih? Nggak, gue lagi makan lalu set, apaan nih muncul? Woi, Bang anjing kan? Kata gue apaan nih Bang anjing kan? Oh, ditantangin gitu kan. Terus gue langsung banyak tuh mikir, udah waktunya kali ya? Gitu. Iya. Gue mikir gitu, udah waktunya kali ya, gue main gitu. Karena dulu kan gue sempat mikir, kayak 2 tahun lagi. Nah ini pas banget 2 tahun lagi. 2 tahun. 2 tahun setelah lu ngomong itu. Pas banget. Terus kayak, oh berarti waktunya kali ya. Nah gue replay itu. Sebenarnya gue nggak mau nanggepin ya. Kalau gue nggak mau main, gue nggak mungkin nanggepin kan. Nah gue nanggepin, karena gue yang main. Tapi ini kita bahas sedikit yang soalan tadi malam nih sebelum kita calling itu. Kan jadwalnya sempat kita majukan nih. Terus dia bilang, oke mas, gue bisa nih, tapi Fahmi datang sendiri juga dong. Nah, karena pengalaman dari sebelumnya. Emang Gue ngerasa tuh kemarin gue datang ke mana? Motor biasa. Gue nggak sebut apa ya. Gue datang ke sana. Si ini udah sama teman-temannya. itu siapa sih? Ini sendiri. Iya. Udah. Si Agung sama itu. Ini gue mau mau gimana? Kita mau tes mau popan gimana kan? Bisa. Itu dong ya. Udah akhirnya buat stage juga ada kan mau dikit. Udah akhirnya buat spot misalnya spot coba. Jadi itu asli. Gue nggak ngindarin. Tapi dari sisi Fabio sendiri sih aman-aman aja ya. Gue ngerasa apa ya? Gue tuh banyak singa mas hidup gue nggak ada. Gue udah banyak banget orang Singa buaya. Komodo ada komodo. singa. Kecil ada semua. Nah, dari kita ambil dari sudut pandang netizen. Ya. Kan lo banyak banget nih dicap tengil sama netizen karena lo nantangin Fahmi terus kan, lumayan. Nah, dari sisi lo nih, dari POV lo itu sebenarnya siapa aja sih? Ini kan karena goreng-gorengannya ini perebutan gelar Starboy gitu ya. Oh enggak. Gue di sini. Starboy. Kan? Itu netizen yang bikin itu. Gue udah nggak tanding buat uang, gue tanding di sini buat sabo. Untuk sabo, gue di sini buat sabo. Pulang aja strategi, kita beda. Kita mungkin Fahmi Starboy, ya dia harus Starboy, gue Starboy juga orang lah ya. Cuma ya bedanya itu. Jadi kalau lo tanding uang, gue tanding untuk sabo. Terus regrets. Nah, apakah benar untuk uang? Yang jelas tuh. Kita hidup nyari uang lah. Apalagi ibadah, nyari uang, jalan-jalan, happy. Apalagi terus. Gue tipe orang yang kerja buat hasil sih, hasilnya uang. Jika gue kerja buat hasilnya bagus, uang itu pasti tetap. Terus kalau tapi kalau gue udah patok dengan duit, hasilnya sesuai. Nah, promotor bisa bocor juga, apalagi persiapan lu 1 bulan ya, lebih ya. Tapi sebagai debut nih, lo kan pertama kali untuk tadi. Kan Satria kan udah berapa kali lah deh. Terus berapa kali bisa mendapat sabuk finish. Ini sabuk finish pertama ya. Ini pede aja sih gue sih melihat gue latihan ya, dan fight Satria terakhir gue pede-pede aja. Itu dia. 1 sampai 10. 10 lah. 10 pasti. Fight terakhir pakokannya cok pakai gitu. Oh, kalau gue cukup confidence mas. Kita mau bahas dari segi apa? Kalau dari segi pertandingan kan ini pertandingan keempat gue. Pertandingan apa sih udah nggak ada ya. Paling sekarang yang lagi gue pada asa, gue pengen jadi technical fight buat karena gue udah nggak mau tuh jadi badut-badut begini lagi. Terus gue kayak lihat. Itu kenapa tuh dulu kayak gitu kenapa dulu? Oh, kalau dulu gue tanding itu nih buat white. Gue karena fokus gue nggak mau jadi atlet atau gue nggak mau ya. Sebenarnya sekarang jadi atlet. Kalau boleh dari habit gue atlet. Habit atlet yang gue lagi jaga sekarang. Oke. Tapi lifestyle udah berubah belum sejauh ini? Gimana aja? Udah ya. Apa kan? Tapi untuk persiapan kalian ini kan Hamin 15 ya. Hamin 15 untuk menuju Phoenix nih. Persiapan kalian udah sejauh apa?
Karena gue lihat nih si Satria kan dia di salah satu camp nih, ya kan lo kan repot lebih mungkin lebih proper lah, tuh gimana nggak ngerti Lebih over lah mas. Alright, Enggak, gue latihan biasa aja, nggak ada latihan gimana juga. Maksudnya latihan basic aja belum banget, karena gue belum basic kan. Jep. Iya jep aja belum jep pas tiba-tiba udah banyak semua tuh. enggak jep aja kita mah. Kalau info kemarin dari itu nggak sejago itu sih mas. Tapi belum sejago itu. Tapi ada datang sedikit. Nah sama ada gini kata-kata kemarin kan gue sempet ngingetin tuh, ayo latihan karena Fahmi udah mulai nge-push nih. Nah terus ada bahasa Satria, mas masih ketangkar. Iya, itu benar. Masih kubur ya boleh. Mas, gua buat pertandingan kali ini, literally buat pertandingan kali, gua korbanin semua yang gua punya, energi, uang, tenaga, waktu, relasi, gua cerita, semuanya lifestyle gua juga semua udah, gua cut beberapa orang yang menurut gua udah nggak penting, terus dari terus gua, nah sejauh itu Untuk menanggapi kamu asisten itu udah tim private kali, udah hard sparring sama Maliki, dan itu apa sih ngasih lain. Siap. Jadi kalau bisa gue terima meditasi besok udah lebih dari siap mas. Gitu sih. untuk melihat persiapan Satria yang keras itu ternyata Nggak sekeras. apalagi bilang ambil bang. Oh gitu. Nggak apa. Gue nggak power gue mah biasa mas. Ini cuma cepat doang. Oke, berarti speed nih ya. Oke apa? Ya dari udah ngomongan banyak, udah latihan sana sini, kita lihat aja Ustaz kayak gimana hasilnya. Apakah sesuai mas gua sama omongan dia gitu loh, yang katanya mau latihan sama singa macan babi singa siapa itu lah berapa dulu ya. Yang penting kita lihat di ring nanti gimana, main lu kayak gimana ya kan, walaupun gua debut lu katanya 4 kali main ya kita lihat bro. Itu stamina susah kan? Aman aja. Tapi motivasi lu nih untuk debut ya, untuk masuk ke combat sport itu sebenarnya ada motivasi lain nggak untuk terjun ke combat sport ini? Karena kan lo tadinya udah angkat-angkat aja kan, Langsung aja buat oke apa segala macam, tiba-tiba ke combat sport kan siapa nih nggak main-main. kalau udah dibilang ya gua nggak mau nyaring masa muda gua sih sebenarnya. Maksudnya mumpung gue masih umur 20-an, gue pengen cobain hal baru gitu loh. Nah. Ini salah satunya kan. Iya. Ada salahnya gitu loh. Nanti gue takutnya pas udah tua, gue nggak join ke combat sport ini, gue nanti nyesel gitu. Makanya gue nyoba join kan. Jadi bukan form motivasi doang bukan. Ya kalau mau dibilang FOMO gue nggak masalah, karena kan FOMO baik gitu loh. Iya. Olahraga, Iya benar. ya kan? Baik. Tapi mau posisi second kan bener ya? Apa yang? Captionnya itu bener ya waktu FC di mana? FOMO yang lu posisi second lu kayak ini pakai celana biru, terus kaki putih panjang itu captionnya FOMO banget kan? Ya itu. Habis bet terserah lah mau dibilang FOMO atau apa, cuma yang penting Kasian gue masih mungkin gue banyak yang fake anjir. Fake ke gua nih. Iya, nggak semuanya. Tapi lo Bagian. Nggak semua. Kasian aja anjing, nggak harus didapet. Dan itu, walaupun dia opening gue ya. Kira kayak gila. jadi mungkin kita apa ya? Untuk kalian mau tanding di berapa? Insya Berapa 5 kiloan? bebas. bet 55. Kalian mau janjian di berapa? 55 di 55 yang gue nggak juga. Jangan 5 dulu. Kalau gue dari 58 dulu, 5 dulu, turun lagi 5 dulu. 55. Jauh. Ajaib banget. 55. Ya, 55. Aduh, mana? Merah, biru. Oh merah deh. Dan biru. Lagi merah lucu. Bass. Ibu merah deh. Merah. Biru. Oke. Karena kan lu udah red flag ya. Muka salah sama biru. Ya salah. Apa gue pilih? Maksud gua amanin merahnya tuh karena lu udah red flag gitu bro. Biru sih mah gak apa yang terlihat air. Gue tuh orangnya kayak air, tenang. Tapi sewaktu-waktu bisa jadi bak. Bisa jadi jadi Adaptan api. Iya. Jadi kalau gue visualisasi nih di pertandingan ini gue bakal dominasi dia bisa. Dominasi harus bisa. Kira-kira akan menang by apa? Kalau gue pribadi. Kalau gue realistis aja ya, maksudnya gue nggak mau delusi kayak gitu. Orangnya geser, gue nggak boy. Dan gue nggak kerja. Oh pasti, ya, gue pastiin di kamera ini semua. Gue nggak bakal jatuh. Kalau lu kejip sehari 2 kali, gue nggak bisa jatuh. Gue kena pukulan ke orang-orang dia. By point. Baik poin karena Seberapa pede untuk by point? 910.
9/10 CS. Mata nggak pernah bohong lah mata gue. Itu berarti masih ada satu kesempatan. Belum nih. Kira-kira lu bakal menang by apa? Ini kan Adria bilang ya, gua nggak bakal jatuh di kamera 3 nih ya. Oke. Tadi kita lihat gitu maksudnya. Takutnya kan di one stage videonya dia ngomong terus dia jatuh gitu lah ya. Kalau gua nggak ngincer KO sih, gua biar main lama aja. Biar main lama kan kita main. Oke, benar. Kita main lama aja poinnya. Berarti tetap main di fight. Ya ini. Oke. Terus good. Lihat apa aja yang udah lu lakuin belakangan ini? Persiapan lu? Makan gua makan nanti sih balik. Wah, karena lu naikin ya? Nah, enggak sekarang kalau gue lihat ini agak sedikit nggak fair ya di sini ya, yang dimana gue ini nge-spill progres latihan gue tapi dalam bentuk video. Oke. Ya, yang dimana footwork gue bisa kelihatan, cara gue counter apa segala macam itu sebenarnya bisa dipelajari kalau dia sudah mengamati banget gitu. Gua sih nggak pernah lihat video lu aja. Sumpah gak pernah lihat tuh video lu. Gua nggak pernah lihat akun lu juga. Kalau gua sih lebih fokus sama diri gua kenapa nggak posting? Bagus. Tapi dari sini gue Oke. dan kontradiktor kita itu di atas gua. Jadi Jadi kontribusi lu harus lebih besar dari gua. Jadi gua harus bikin video Kontennya banyak, konten yang banyak ya. berkualitas. Kita siap. Nah itu sparring, nah itu tetap kalau lu cuma kayak begini capean atau di apa lewat numpang di storynya Mas Kumis di Mas Kumis ya ini sudah itu ya kayak gitu baby gitu kayak do something. Jadi lo pengen Fahmi juga mengekspos apa yang dia kerjakan ke komunikasi. Apa buat motor ini kalau buat gue Gua nggak perlu ngasih tahu proses gua buat gimana hasilnya kalau gua pengen gitu karena gua nggak mau banyak bacot. Gua bikin video banyak gini hasilnya kita nggak tahu kan ya. Tapi kalau udah hasil, kalau kita lihat pas sudah main sudah bagus, wah bro semua video yang buatnya wah. Tapi gini, maksud si Satria ini mungkin dia fair. Jadi kita sama-sama menaikkan combat sport ini, terutama Phoenix yang akan berjalan di 25 Mei. Tuh, jadi dari Satrianya mengekspos dia akan bertanding di Phoenix dan walaupun begitu mungkin bisa mulai spill gitu ya. Biar lo juga surprise. Ada nggak skill-skillnya. karena waktunya juga terbatas, tiket harus segera dijual. Dan table-table yang lain kita harus bisa berpikir secara besar. So kita harus sendiri ya. Terus kalau prioritas lu apa lu latihan, non latihan gua harus bisa self fight. 3 gua apa 4 apa 5 cardio order terus. Siapa tuh? Kalau di gua aja Richard dong. Lebih profesional ya. Gua kan baru main. pakai depan skala prioritas namanya. Gua ikut aja. Jadi ngomongin sama Suyong. Oke guys, jadi daripada berpanjangan nanti akhirnya diikuti sini sebelum 25 Mei, kita sudahi saja dan selamat menonton 25 Mei. Peace, combat! Gara-gara gua WhatsApp nih, Nilapir nih. Assalamualaikum guys. Oke, jadi sekarang gue di sini mau berangkat ya, berangkat umroh. Alhamdulillah gue sama nyokap ke tanah suci juga gitu ya. Ini cita-cita gue juga sih dari tahun lalu kalau nggak salah. Sekarang jam 2:30, jadi kita berangkat dulu ke rumah yang travelnya ya, disebutnya gitu nggak sih? Ya, rumah travelnya. Kita ke sana dulu, abis itu nanti gue berangkat naik bis kalau nggak salah. Nanti teman-teman di sini juga baik teman-teman ya. Ada Adit nih, si tetua gacor. Gimana Pak? Thank you banget nih udah nganterin gua. Doain gua nanti di sana. Wih, pasti. Ini ada talentnya Bang Sam. Thank you banget. Siapa nama kamu? Diki. Dan ada penyanyi kondang Karawang juga guys, Rizky Febian, ya kan? Thank you banget nih, coy. Doa dulu dong, doa. Doa. Nyanyi. Iya. Terus pastinya ada Bang Sam. Dia selalu menemaniku. Ada Ewo, talentnya Bang Sam kedua nih. Oke, let's go, kita berangkat. Oke guys, jadi kita sudah sampai di titik kumpul
ini ya travelnya ya. Kumpul travelnya. Jadi aku berangkat sama mama. Kita langsung bawa tasnya atau nanti aja? Ini nanti aja di bandara. Iya. Di bandara aja ya. Tasnya nanti aja di bandara guys. Jadi sekarang kita mau samperin dulu nih apa ya, ketua travelnya gitu ya, ketua travelnya. Langsung aja kita samperin guys. Ciao. Biar selamat ya. Biar gagah di sono ya. Ya. Yaudah, biar sehat. Biar selamat ya. لبيك اللهم لبيك Oke guys, kita sudah sampai di bandara. Ya udah, nih kita ngurus ini dulu nih, koper ya. Ini sebelum gua ini. Coba Ustadz Sam, Gun. Ustadz Sam kami ini. Belum pada tidur ya. Baca-baca. Tidur nggak, Mi? Hah? Tidur gak? Enggak. Tidur kagak lu bisa tidur pasti. Enggak tidur. Nanti aja pesawat lah tidurnya. Ntar gue doain semua yang nganterin ke sini, gue doain semua di sana. Nanti ada di rumah. Ya Satu orang. betul kan? Enggak lah, gue ingetin semuanya. Iya Pak, jadi gimana ya doa-doa untuk di sana kayak gimana nanti biar Wami nggak salah doa gitu loh. Kami minta menjadi anak soleh ya, supaya hidup kami berubah dalam segi ibadah dan segi keimanan juga ya. Kayak gitu ya. Iya nanti kami pasti bakal doain itu yang tadi. Dan ada ini, coba jalan doanya. Allahumma ja'alni umratan
menjadi umroh yang mabrur, yang mabrurah. Dan menjadi setelah pulang dari umroh menjadi kehidupan kita berubah lebih baik. Amin. Dari yang sebelumnya. Amin. Lebih soleha, ibadahnya juga rajin, ketakwaannya bertambah, keimanan juga bertambah. Dan Allah kasih rezeki yang barokah, yang halal, yang banyak. Amin. Untuk bekal itu. Oke, kayak gitu guys. Pokoknya. Kami nyangka nggak kalau mau segini udah umroh. Sebenarnya nggak nyangka banget sih. Sebenarnya tuh aku dari dulu cita-citanya gini ya, kayak umrohin orang tua kan, walaupun baru mama aja gitu kan. Tapi tahun lalu bilang di vlognya Bang Sam tuh, kami apa sih cita-citanya katanya ya? Yang ngumrohin orang tua gitu loh. Dan ya benar gitu loh, omongan doa gitu loh. Alhamdulillah sekarang tahun ini kesampaian gitu guys. Kadang-kadang nggak nyangka gitu ya. Pokoknya nggak nyangka banget sih. Makasih banget sih buat ya Allah gitu ya. Makasih banget. Terus sumpah gue udah nggak ngerti lagi, udah bingung lagi ngomong kayak gimana. Pokoknya gue nggak nyangka sih intinya. Thank you banget buat semuanya, buat nyokap bokap, pasti buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana buat teman-teman yang mau ditinggal nih? Buat teman-teman tinggal, ya udah ntar kita main lagi nanti ya. Tapi dia selalu ngomong kan titip salam, titip salam. Doain gitu ya. Tapi teman-teman gue yang keren banget, dia datang ke sini gitu loh, kayak buat nungguin gue, buat nganterin gue. Keren banget sih, maksudnya kayak totalitas sebagai teman gitu loh. Dulu ini biangnya, lu mau doa apa nanti gue di sana? Lu mau gue doain nggak? Doain dong. Doa apa? Buat Fahmi. Buat lu lah. Kok buat gue, Mi? Buat gue apa? Buat gue dulu, ntar buat lu. Masa jangan buat gue, nggak usah diomongin. Nah, nitip aja gue pengen punya istri yang nanti yang kayak gimana gitu. Iya, benar. Lu kan mau nikah nih. Nah, ini doanya buat Fahmi aja dulu ya. Semoga Fahmi selamat sampai tujuan, mau berangkat atau pulang. Terus begadangnya dikurangin di sana, Mi. Ya, terus pokoknya jangan main HP mulu. Yang khusyuk. Iya benar. Ibadahnya yang khusyuk tuh, HP jangan terlalu difokusin di sana. Ya, dan pokoknya yang terbaik buat Fahmi. Nitip doanya ya cepet-cepet jodoh, Mi. Lalu cepet-cepet nyari jodoh. Kalau doa dari gue sih jangan bandel ya, jangan bandel gitu. Kan lu yang aja. Udah sekarang kita tanya Ray nih. Ray. Udah gue ngeri. Ray. Ray. Bukan Ray. Lu ada doa buat lo buat gua dan buat lu. Oke. Nanti gua kan lu kan datang ke sini kan, keren banget udah ini. Ntar lu mau nitip doa apa ke gua gitu. Terus lu doain apa buat gua? Pokoknya doain gue yang baik-baik aja, semoga rezekinya lancar. Nah, yang penting rezekinya lancar. Nah, terus ya pokoknya baik-baik aja buat gua. Nah, terus buat Fahmi semoga karirnya semakin sukses, sehat selalu. Gue jadi ini sehat selalu, Mek. Iya, pokoknya sehat, terus jaga kesehatan di sana gini. Iya dah, kayak gitu ya. Nah. Lu doa lu yang spesifik, lu pengen apa gitu? Pengen apa? Dia pengen sukses aja sih. Sukses aja ya? Karirnya bagus juga gitu. Cewek udah ada ya? Jadi nggak perlu. Iya. Oke, udah cewek udah ada. Jadi nggak usah. Ayo udah. Ya udah. Ini sekarang ada Adit ya guys. Jadi lu mau kasih doa buat gua dan lu mau doa buat lu apa pas gua di sana? Doa gua buat gua ya. Nah, buat lu. Lu doain gua semoga sukses. Semoga rezekinya lancar kayak lu, ngalir terus. Terus semoga gue bisa nyusul kayak lu umroh. Amin. Terus doa buat lu, lu tetap jadi Pam yang gue kenal, tetap merendah, jangan lupa daratan. Sukses terus. Oke. Nah ini nasa. Aneh. Doa buat gue, terus juga doa buat lu nanti gue kesana. Lu mau gue doain nggak?
Maulah. Iya makanya ya. Kalau doa dari gue ya simple, sehat-sehat terus. Iya. Dan insya Allah kalau misalnya udah menunaikan ibadah kayak gini kan rezeki insya Allah lancar. Amin. Apa yang lu lakukan lancar lah semuanya, nggak perlu doa dari siapa lagi. Hmm. Kalau doa dari gue ya apa? Kalau doa buat gue pribadi ya semoga bisa nyusul juga, Nyusul ya. rezekinya lancar juga. Amin. Itu aja sih. Udah, cewek nggak? Enggak sih. Nggak dulu ya? Nggak dulu. Yang penting rezekinya dulu Yang aja? penting yang tahu-tahu aja. Ah ya. Iya, iya, ada ceweknya. Ya udah. Kayak gitu pokoknya videonya guys. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Kalian jangan bosan-bosan. Tungguin video Fahmi. Pastinya nanti pas di Mekah ya, Madinah. Gue yang edit pastinya guys. Pertama, gue yang shoot. Sinematik. Gue yang shoot, gue yang edit, gue yang upload. Kalian tunggu aja editan gue kayak gimana. Thank you banget udah nonton sampai akhir. See you the next video. Thanks for watching. Bye. Kami minta menjadi anak soleh. Lo tetap jadi Pam yang gue kenal. Tetap merendah. Jangan lupa daratan. Sehat-sehat terus. Dan insya Allah kalau misalnya udah menunaikan ibadah kayak gini kan rezeki insya Allah lancar. Amin. Tungguin video Fahmi. Pastinya nanti pas di Mekah ya, Madinah. Oke, jadi kita sudah sampai di Saudi Arabia. Pokoknya kita udah pasarannya tahu. Oke, jadi sekarang kita mau masuk ke keluar ke bandara, tapi kita harus kasih lihat pasportnya dulu. Oke, siap. Hai dulu, hai. Cepat. Oke. Nice. Oke guys, jadi sekarang kayaknya kita mau naik bis dulu deh ke hotelnya. Ini udah jam 6. Tapi di sini masih terang gitu. Hawanya emang agak panas gitu ya di sini. Oke guys, jadi kita sekarang mau berangkat ke Masjidil Haram. Let's go, kita ke bis. Kita sudah sampai di tempat
Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kita mau sholat zuhur dulu di mana mama? Mau sholat zuhur di mana mah? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Aduh banyak burung dara gitu. Nah kita lihat. Kemana ini? Ini masuk apa ini? Aku ngetuk, nggak apa-apa kan? Oke guys, jadi kita sudah selesai sholat zuhur. Jadi katanya tuh setiap sholat 5 waktu ada yang meninggal, benar Tan? Setelah sholat 5 waktu, sholat fardu itu nanti imam mengumumkan sholat jenazah. Artinya kita sholat jenazah. Jadi setiap yang habis sholat 5 waktu sholat jenazah itu udah pasti ada yang meninggal. Pasti meninggal dan ada jenazahnya. Iya semua. Berarti udah pasti masuk surga tuh yang meninggal ya. Meninggalnya disolatkan di masjid ini kan. Oleh semua muslim yang datang dari berbagai belahan. Dikuburkannya di sini. Di sini. Oh di sini juga. Di sini semua. Kalau di Madinah dikuburkan di Al-Baqi, tempat ya berdekatan dengan makam Rasulullah. Nanti kita ke sana. Tadi aku kan ngupload kan di Instagram kan, terus ada yang bilang, oh langsung ke sini nggak ke Madinah dulu. Emang harusnya kayak gimana? Bisa dua-duanya. Nah, kalau mau ke Madinah itu belum rangkaian umrah. Masih jalan-jalan dulu. Atau lebih kerennya ziarah ke Masjid Nabawi.
karena di situ ada makam baginda Rasulullah. Kita langsung ke sini ya kan, Langsung ke Mekah. langsung ke Mekah. Karena apa? Ingin menggugurkan kewajibannya dulu. Iya, kewajibannya dulu ya. Kalau yang itu ke Madinah, Nanti besok. sunnahnya dulu. Iya. Kira-kira kapan ke Madinah ya? Madinah setelah 4 hari di sini. Setelah 4 hari di sini ya, baru ke Madinah. Sejarah Masjid Nabawi ya. Nah, setelah Masjid Nabawi kita sholat di situ ada tempat. Kalau di sini nih di Ka'bah ini ada namanya multazam. Oh gitu. Tempat yang untuk kita berdoa di situ mustajab. Rasulullah selalu membiasakan untuk sholat di dekat pintu Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Rasulullah berdiri di situ. Maka nanti gunakan waktu di situ. Ya, nanti ya. Kamu saja. Itu kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi ada antara mimbar Rasulullah dengan makam Rasulullah itu ada namanya tempat disebutnya Raudah. Raudah kalau diartikan taman surga. Doa di situ mustajab. Nah sekarang aturan masa-masa pandemi ini tidak bebas gitu. Perlu pakai izin. Harus pakai izin. Izin. Kita udah punya handling di sini ya, udah diurus semua. Jadi sebelum berangkat kita udah ngantongin izin atau tasrih bahasa Arab itu. Kayak gitu guys. Nanti kita 4 hari di sini dulu, habis itu kita ke Madinah. Madinah hari Hari ini sih jadwalnya bebas dulu sih, kayak perbanyak istirahat mungkin ya. Nah, semalaman kita Iya. Semalaman kita tawaf 7 kali. Tawaf ya, tawaf 7 kali. Sa'i 7 kali. Sa'i 7 kali. Kemudian diakhiri dengan Apa? Iya, tahalul. Tahalul ya. Tadi sedikit sih Pami di sini. Tahalul. Kan kita diharamkan untuk gunting-gunting nggak boleh. Gunting kuku nggak boleh. Wangi-wangian nggak boleh. Haram kan? Haram. Nggak boleh. Pelanggaran kalau dilakukan kena dam. Dam itu apa? Denda. Nah, begitu sudah dilakukan tawaf, kemudian kita sholat sunnah di mana makam Ibrahim itu, Iya. 2 rakaat, sholat sunnah tawaf, sebelum melanjutkan kita minum air zam-zam dulu supaya ada energi Iya, biar kuat ya. untuk sa'i. Sa'i di situ masih ingat nggak kisahnya tuh? Masih ingat sih kayak ada lari-lari santai, Ya. ada lari-lari Siapa santai. yang lari sebetulnya? Siapa? Waktu itu istrinya Nabi Ibrahim, Iya. siapa namanya, Hajar, kan ditinggal di sini. Iya. Dari Palestina ditaruh di sini. Yes. Istri keduanya Nabi Ibrahim, namanya Ibunda Hajar. Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Nah, waktu bayi Nabi Ismail bayi itu ditaruh di sini sama ibunya. Oh gitu. Di tempat sa'i itu tadi kita tempat main. sa'i. Beliau berlarian karena nggak ada air sama sekali. Oh gitu. Zam-zam belum ada. Belum ada ya. Ya kan? Belajar dari Bukit Sofa yang kita tadi malam mulai Sa'i yang ada batu-batunya Iya. dari Bukit Sofa menuju ke Marwah. Itu sekali dari Marwah ke Sofa itu sekali, berarti kita semalam sampai 7 kali ya. 7 kali. Setelah 7 kali baru Nabi Ismail kecil itu diwahyukan untuk menghentakkan kakinya ke pasir. Ke pasir. Muncullah air yang dinamakan air Zam-Zam yang karena mukjizat hingga saat ini air itu padahal dari tumitnya seorang bayi, bor yang secanggih apapun modern sekarang ini, ada nggak yang airnya diminum sejuta, bukan sejuta, Udah miliar. Udah gak kebayang sih dari dulu juga. Tapi pertanyaannya, kalau memang dia nabi, kenapa Allah nggak mewahyukan sejak pertama sehingga Ibunda Hajar nggak berlarian dari Sofa ke Marwah? Apa hikmahnya? Menurut Syekh Sa'rawi, ulama dari Mesir,
itu kalau kita punya cita-cita mulia, seorang ibunda hajar ingin melepaskan dahaga putra bayinya itu cita-cita mulia nggak? Di tengah padang pasir yang begini, nggak ada air, dia berlarian. Cita-cita mulia nggak? Mulia. Kalau punya cita-cita mulia harus dikejar. Setelah berusaha bersusah payah, baru Allah wahyukan kepada putranya Ismail untuk mengantarkan kakinya. Artinya sebuah cita-cita itu harus dengan usaha dulu. Kalau Ibunda Hajar 7 kali semalam gimana? Lumayan sih. Itu jaraknya berapa? Jaraknya berapa itu kira-kira 1,5 kilo mungkin? Itu 1 kali. Sampai 7 kali berapa? Nggak kebayang sih itu. Bagaimana Ibunda Hajar waktu itu? Sekarang kita sudah ber-AC. Dulu panas ya. Dulu panas gak ada. Tapi hikmah yang besar itu, kalau kita punya cita-cita yang besar ya dari perjalanan itu, kita harus berusaha dulu. Kalau harus 7 kali, kalau 7 kali 7 malam, 7 tahun, gagal lagi, coba lagi kan. Ya kemarin berapa lama? Apanya? Daftarnya. Ya, besok. Wah itu pasti Seru. Kita guys, jadi kita mau beli es krim ya. Saya mau yang strawberry. Strawberry-nya guys. Yang kuning enggak? Oh, Yang kuning enggak? yang strawberry aja. Ya, assalamualaikum guys. Jadi di sini sudah hari kedua ya. Sudah hari kedua. Kami di sini sekarang mau berangkat sholat subuh. Ramai banget. Berangkat sholat subuh. Kita sendiri nih. Mana ya rombongannya? Jadi kegiatan hari ini tuh kita keliling Mekah gitu. Kita keliling Mekah. Habis itu kita tawaf lagi. Pokoknya ikutin terus guys. Jadi bukan lagi menjadi negara Arab tapi negara Indonesia di sini pada musim haji. Dan
wabarakatuh, guys. Baik. Pegang. Guys, jadi kita sekarang lagi city tour ke kota Mekah. City tour ini sampai sore kayaknya. Ini tuh jam 9. Di sini jam 9 pagi. Kita nyampe sore. Nah, sekarang kita lagi ada di mana ini? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Ini tempat Adam dan Hawa. Oh, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Nah, guys, kalian pengen lihat tempatnya kayak gimana? Kayak gini nih. Jadi guys, di sini banyak banget pedagang ya. Banyak pedagang. Terus juga ini kita pakai swallow. Beli lah. Mau beli. Emang apa yang nama itu kado? Kurma. Masya Allah, guys. Kita lihat batu-batu ini. Kita pakai gini biar nggak panas. Kalau kayak bukan orang Arab kan kalau gue yang pakai. Kayak cewek jadinya. Nah, ini beli kacamata kali ya kita ya. Kacamatanya bagus. Bocor apa tuh? Maca. Oh, pacar. Nggak merah. Yang merek itu aja tuh, merek yang kayak odol gitu kalau mau beli. Tapi malah pengen beli kacamata. Mana kita? Oke guys, kita bentar lagi sampai nih di. Aduh, lupa lagi namanya apa tadi. Batu-batuan lah pokoknya. Yang gue inget sih Jabal Rahmah. Ini dia tempat Adam dan Hawa bertemu. Bukan tempat kita dan kamu. Aku dan kamu. Ini tempatnya guys. Mantap. Bagus banget. Oke guys, kita sudah menginjakan batu-batu di sini. Kok ada baca-bacaannya ya? Kan nggak boleh katanya. Oh, mungkin udah ada bacaannya yang bandel ya. Kayak gini. Kita naik gunung dulu guys. Naik bukit. Bisa nggak mama naik ya? Bisa mama. Aduh. Hati-hati. Kalau foto depan. Di atas.
Masya Allah, pemandangan dari sini udah kelihatan bagus banget. Itu ada nama-namanya guys. Nama siapa itu? Sarina Sekar. Ini nama-nama orang Indo nih. Apa tuh anak cuan? Bukan anak cuan. Sebut be nama Siti. Coba guys, ada fotonya. Ada foto. Ngapain coba? Guys. Kita naik lagi guys. Subhanallah walhamdulillah. Masih di sana guys. Udah pemandangan di sini udah bagus banget. Nah, kita sudah sampai. Alhamdulillah, kita sudah sampai guys. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah guys. Kita sudah sampai. Kalian pengen lihat nggak pemandangan dari atas? Bentar. Oke guys, jadi kita sudah dari atas sana Jabal Rahmah. Terus kita turun beli Korma. Ini korma apa namanya? Apa ya tadi ya? Alia. Ini Korma Nabi. Nih, bentar. Tuh. Korma Nabi. namanya apa? Ya, korma Nabi. Oh, korma Nabi. Iya. Itu harganya satunya 100.000 guys. 100.000. Jadi beli 100.000 satu pak gitu. Tapi kan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang tuh jam 3.40. Ini lagi mau berangkat sholat subuh. Ini hari keempat lagi di Mekah. Jadi hari ini tuh nanti perpisahan, belum berpisah nggak? Tawaf lagi terakhir di Mekah. Jadi kayak hari terakhir di Mekah. Habis itu kita ke Madinah guys. Waktu kemarin hari ketiga paling nggak ngevlog karena emang di hotel aja gitu istirahat. Jadi kegiatannya sedikit jadi nggak di vlogin ya.
Nah, hari ini insya Allah akan di-vlogin gitu pas berangkat ke Madinahnya juga. Pas lahir di sini terus yang berangkat ke Madinah juga insya Allah di-vlogin. Mau ikutin terus guys. Ini sudah ada masjidnya. Banget adem, sejuk. Dari depan mbahnya langsung ya. Kita sambil menunggu komat. Soalnya tadi udah azan kan, tinggal komat doang. Sumpah bener-bener sendiri gua. Gak sama rombongan. Gak sendiri. Gak kayak masjid sendiri nih. Kita keluar dulu nih. Sumpah sendal gue di mana ya? Oh, depan tuh ya. Kehilangan sendal kita. Kita balik dulu karena belum makan, lapar. Kita sarapan dulu. Menuju hotel. Dan sumpah ini kayak pemandangannya bagus banget, sumpah banyak lautan manusia. Oke guys, jadi kita terakhir di kota Mekah. Ini udah terakhir tawaf wada. Nanti langsung kita ke Madinah. Habis dari Mekah ke Madinah. Ini hari terakhir kita di Mekah guys. Ya ampun, Insya Allah. Ya Allah. Nggak bosan-bosan mandangin ini Ka'bah. Masya Allah. Habis itu kita mau ke Madinah ya? Iya, Madinah. Ayo dulu ya. Kita lihat air jam-jam di sini banyak banget guys. Mama lagi ngambil. Kita coba dulu ya minum ya. Saatnya Fahmi coba air jam-jam. Aduh. Mami minum dulu, Mami. Jadi sunahnya minum air jam-jam tuh kita madep Ka'bah berdiri, sunahnya malah berdiri, madep Ka'bah berdiri, terus kita sambil mohon atau kita sambil doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa buat Fahmi, ini doa buat kalian. Semoga kalian cepat kesini, amin. Kita udah selesai, saatnya kita pulang. Kita pulang guys. Oke guys, jadi kita sekarang mau berangkat ke Madinah. Karena di sini sudah 4 hari ya, di kota Mekah ini sudah 4 hari. Sekarang kita berangkat ke kota Madinah. Nah, di sini rame banget tuh, lagi pada nungguin bisnya. Tadi kita udah tawaf, sudah tidur, istirahat, sudah makan, saatnya kita berangkat ke Madinah.
tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ciao. Oke guys, jadi sekarang kita sudah di bis mau berangkat ke Madinah. Baik Bapak dan Ibu, kita Perjalanan kurang lebih 3 jam. 3 jam lebih kurang tahu juga. mau kembali lagi Pemandangannya bagus banget guys di jalan. Banyak yang dikusurin soalnya mau jadi kota kayak mall kayak gini. Perjalanan 6 jam guys, 6 jam sejam. Ya. Ini kita tidur deh. Tidur dulu guys. Oke guys, kita sudah sampai di Madinah. Sekarang kita mau keliling ini dulu. Apa namanya keliling Madinah? Mau keliling jadi sebetulnya juga masih tahu masjidnya doang sih kayaknya. Kalian pengen lihat di depan kayak gimana kayak gini. Oke guys, jadi kita sudah sampai nih di tempat masjidnya. Masjid Nabawi. Oke guys, kita keliling juga. Ini lebih besar masjid ini ya. Oh, jauh banget tuh di sana. Assalamualaikum guys. Jadi kita baru selesai sholat Jumat. Kita mau balik nih. Di sini ramai banget ya sholat Jumatnya. Sampai keluar gitu. Padat banget. Cewek cowok. Saya tadi juga ketemu orang Indonesia yang kuliah di Afrika, dia tiba-tiba didatengin kayak Fahmi gitu. Agak kaget ya di negara orang. Kita mau balik ke hotel dulu guys, habis itu makan lalu kita ziarah makam Nabi. Assalamualaikum guys, jadi sekarang kita mau ziarah makam Nabi. Masya Allah guys, tadi makamnya rumahnya Nabi di sini, rumahnya Nabi di situ. Sekarang kita mau ke makamnya. Ngantri dulu guys, tuh panjang banget antrinya, Masya Allah. Sampai terus udah jalan duluan, Masya Allah. Ya orang antrinya guys. diutamakan itu. Harus ada nama-namanya ya mas di situ. Iya. Nama Pak mana? Mana yuk? Ini ada. Pegang. Masya Allah guys.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah, 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 nangis merinding semua. Halo guys. Jadi kita baru sampai di bandara ya, baru balik dari Arab Saudi. Capek banget sumpah. Pengen tidur, rasanya pengen tidur seharian gitu, nggak bangun-bangun, gue pengen tidur seharian. Salah. Jadi jam 8. Baru keluarnya jam segini guys. Baru nemunya jam 2. Ya kayak gimana ya, kita juga nggak bisa ini emang. Soalnya emang ngaret juga di sananya. Sampai sini tuh jam setengah 11. Jam 10:30. Belum ngambil kopernya ngambil kopernya sejam kan. Ya lumayan lama. Hah? Nih. Haluan. Ya dulu. Hah? GG lu udah kayak orang Arab sekarang. Iya makanya, apalagi kalau pakai di buntel-buntel kayak orang Arab. Banyak oleh-oleh sih nanti. Coba dibagi-bagiin. Siapa aja nih? Hah? Siapa aja? Siapa ya, banyak sih, Bang Atta, Bang Toring, Bang Sem, Adit. Ada yang mau dibagiin ke Samuan nggak? Hah? Ada yang mau dibagiin ke Samuan nggak? Nggak ada sih. Siapa lagi? Nggak ada. Tadi gue pengen bawa cewek Arab. Cuma nggak ada. Bercanda. Paling kayak gitu doang sih udah, guys. Soalnya nggak boleh bawa banyak-banyak kan. Ini kopernya udah berat banget, nggak boleh bawa banyak-banyak. Niatnya kan, gue juga nggak enak kan kalau ngasih Bang Ada cuma 1 gitu kan. Tapi gimana? Kopernya di limit gitu, nggak bisa banyak. Ntar dibuang-buangin kan, sayang kan mau balik. Ya udah guys, Pak, kita nyampe rumah. Pak. Oke guys, kita langsung balik nih. Mobil di kasih dulu, bisa kita angkat kopernya. Ini banyak sih kayak oleh-oleh di sini, baju, air, jam-jam juga. Ini dikasih nih jam-jam, ini dikasih. Nanti kita buka oleh-olehnya di rumah. Gimana rasanya man naik pesawat pertama kali? Rasanya ya. Gitu. Udah ini pusing udah. Lo nangis masa? Iya. Pertama kali naik pesawat Pak? Nangis udah. Gemeter. Udah nggak ada pamit. Rasain baru. Kayak rasanya kayak gimana? Kayak diangkat gitu ya? Iya kayak kita lagi melayang. Kayak gitu deh pokoknya. Terus di Arab gimana Mbak? Enak nggak? Enak sih. Panas nggak? Panas. Panasan Indonesia apa Arab? Arab. Panas banget. Kayak di ini ya, keluar hotel kayak dibakar. Iya, kayak langsung makanya Kayak api langsung ke muka gitu. Ih, bukan ajab sih bukan. Emang cuacanya katanya lagi ekstrim. emang cuaca di sana begitu, udah panas. Berapa derajat nih? Berapa ya? 39 atau 40 derajat. Hah? 43 kan? Sampai sakit. Semua rata-rata sakit ya. Pilek flu soalnya keluar masjid, masuk masjid, keluar panas, masuk masjid dingin. Jadi kayak
Ini juga kan Panas tapi ada angin. Jadi angin itu kayak masuk ke dalam hidung gitu sambil masuk ke debu-debu gitu. Tapi enak di sana ya, fokus ibadah. Iya. Fokus ibadah terus ya, ibadah. Ke sini nggak perlu tuh. Iya, kenapa dia bilang? Di sana mah. Bisa tuh bilang. Nanti kita di rumah buka oleh-oleh. Kita bagi-bagiin ini oleh buat siapa. Biar merata. Tapi dikit, tidak banyak. Iya, orang dibilang katanya nggak boleh penuh-penuh. Nggak taunya mah nggak apa-apa. Tapi Nggak diperiksa. Tapi emang penuh kan ini udah? Belum. Oh belum. Belum penuh semua. Orang dibilangnya katanya kan nggak boleh penuh-penuh. Bolehnya kan? jadi apa jangan boleh 30 Enggak. Kalau gitu mah tadi kita penuhin aja kan dia. mending lihat timbangannya. Iya enggak. Beli Langsung semua. masukin ke bagasi. Orang-orang lain juga yang misalnya timbang mau masuk ke dalam. Bapak kan pernah Ya. Dia katanya ngomongnya timbang 7 kilo. Enggak. Iya. Itu mah apa aja kita masukinnya kamu. kata kami beli yang banyak, formanya beli banyak. Kalau udah ntar nggak muat ntar dibuang-buang gitu. Jangan ngomong gitu. Padahal bisa. Gak apa dah, bagi sedikit-sedikit deh. Formanya. Enggak sih, kebagian semua udah. Iya, Tapi catatin satu-satu. Ini tapi nggak banyak. Kan Iya. di Tanah Abang aja. Iya gitu maksudnya. Kita ke Tanah Abang dulu. Bohong, Bang, saya udah beli semua. Cuman yang agak-agak kecil. Condet. Kita belinya nggak yang besar. Udah, kita masukin dulu dah. mau pamit sama kami. Ya guys, kita mau balik ke rumah dulu. Ciao. Oke guys, jadi kita sudah sampai di rumah. Satu kita turun, satu kang bahasa, satu beli bakso. Seger. Iya, banget. Kesukaan bakso nih. Iya, sama bakso. Buset, udah pada nungguin ya? Ya langsung kita turun guys. Ciao. Lu lupa kau gue mobil. Oke guys, jadi sekarang kita mau unboxing dulu. Ini ada 2 koper. Apa aja isinya di dalamnya ya? Kita mau beli apa aja sih? Tapi habis guys di Wah. ya, jujur gua nggak pegang Tas. nggak pegang tas. Jadi di mama semua. Terus awalnya kan duit ada segini nih di tasnya. Banyak kan full gitu kan, duit rupiah semua. Dan ini tiba-tiba cuma segini doang nih. Dari segini. Bohong. Yang kita ambil itu deh. Karena nih sedikit banget deh. Lah kan Mami buat beli apa aja udahlah. Nih sisa segini doang deh ya Allah tuh. Ya udah diambil duitnya. Iya, apa nih? Takut diambil lagi. Udah tega banget. Nah, orang buat oleh-oleh lah. Mama mau beli oleh-oleh Enggak, pakai duit Mama lah. Masalahnya pengen nggak beli apa-apaan kan di sana di hotel mall, aku sih segitu gitu loh. Ih, masa? Dia lihat tuh oleh-olehnya apa tuh? Karena kita mau buka nih oleh-olehnya apa aja. Ini benar-benar asli Arabia. Contoh pertama ada baju ya, ini baju. Ini baju berapa real ini ya? Pokoknya baju apa sih namanya? Sejadah, terus Mukena sorban, sama yang hitam gitu. Tahu sih? Iya. Raja Salman. Iya, ala Arab lah. Udeng-udeng ya. Udang-udang. Terus beli cincin, mana tahu cincinnya, kacamata.
kalau gue sendiri ya pas sampai terus gelang udah sini doang. Ini tapi di sana bener-bener lumayan mahal sih ya kalau untuk mata uang Indonesia gitu ya, di sana tuh mahal gitu. So, contoh kecilnya Starbucks, biasanya di sini Starbucks tuh 50.000, paling murah 50.000, di sana 120.000. Biasanya itu contoh kecilnya. Langsung aja kita buka sambil kami nanya-nanya. Yuk kita buka. Bantuin dek. Dek. Yang mana dulu ini? Nah, itu apa ya dalamnya? Ini tahu mama yang masuk. Lupa. Ini campur baju itu. Ya. Ini campur baju itu mah. Cepat. Dari sini dulu nih guys. Di kolor nggak kepake. Yeah. Mama campurin. Ini korma yang beli di mana ini? Di Jabar Rohmah itu. Oh yang Iya yang di Jabar Rohmah. yang jarum. Iya. Yang 100.000 kan ini? Iya 100.000. 100.000. Ini baju nih. Jadi disiarin semua kan ya tuh. Iya mama bungkus-bungkusin semua. Ini tuh gue udah ngelis guys, nama kayak Bang Atta, Bang Torik, Bang Sam, nama-nama yang bakal gue bagi gitu. Tapi enggak semua. Itu kurma kayaknya itu. Soalnya ini korma. Kurma muda kayaknya ya. Oh iya korma muda. Emang rasanya kayak gimana sih korma muda? Anggur. Coba deh lu makan deh. Belum matang. Lah, terus gimana? Ditungguin matang? Iya anggur. Oh ini korma. Iya, Bang. Itu matang. Matang nih. Oh yang pernah Pai makan itu ya? Iya matang itu. Nah ini ada coklatnya. Nah Reja pengen minta coklat katanya. Ini ada jam-jam ya? Mama misahin sendiri ya? Iya ngambil itu. Masjidil Haram itu. Nah ini coklatnya, coklat yang ini yang jam-jam. Ini apa? Oh mau beli ini juga? Beli. Pacar. Gelang-gelang. Yang gelang waktu itu ya? Nah ini ada songkok tuh satu doang. Ada 6. Banyak. Enggak banyak. Buat berapa ya? Ada coklat nih guys. Tuh. Nah coklatnya banyak nih. Tuh. Nih. Nah ini niatnya buat bangetan nih. Oh, ini kok ada ini nyelip. Iya tahu itu coklat. Nah, ini Apa ada itu? kismis, ada kismis gede ya? Apa ini? Gak tahu juga ya. Tahu itu apa? Kacang Mede. kacang mede, ini kacang gitu. Kurma ajwa. Sama aja ini buat bangetan, lihatin nih di sini guys. Ini nih, nanti buat bangetan ini. Enak banget sih terbuka. Lanjut. Dalamnya? Wah. Nah, ini baju mama beli di Arab. Iya. Udah, itu sepatu. Udah. Nih, ini banyak nih. Oke. Boleh banyak-banyak. Nih. Nggak boleh. Iya, padahal mah. Tuh. Jadi ini nanti ini beli banyak nih. Ini contoh buat si Adit, buat Rey kayak gini, buat Abang, buat Mas Heri, buat Tipani. Coklat ada lagi ya? Itu mama yang beli tuh. Ini coklat ada gitu. lagi. Ya. Enak banget ini mah. Jajain bang. Ini namanya kismis tuh banyak banget. Bentuk-bentukannya ya? Kalau ini bisnis apa namanya? Nggak tahu. Bisnis basah atau belum? Kismis basah. Iya. Tuh. Enak gede nih. Wah itu enak banget sih. Itu korma Ajwa. warnanya beda. Beda lah. Oh, korma ajwa mama beli itu. Ini korma nabi guys. Ini masukin dulu. Cobain dah.
Cobain deh bang. Oh. Enak. Tuh ada berapa biji tuh? Itu apa? Ajwa ini. Ini kurma ajwa deh. Tuh ajwa semua. Ini ajwa semua nih. Ini yang bagi-bagi nih. Buat bagiin. Ini siapa? Oleh mama ini. Ini kurma. Terus almond gitu deh. Dalamnya kacang. Almond tuh. Nggak ada telur nih. Ini 25.000, bukan 25.000. Ini 25. 25 real. 100.000. 100.000. Satu giniannya. Padat lah gitu. Nggak banyak kita beli oleh-olehnya. Iya, enggak. Soalnya takut mamanya. Padahal Pak udah bilang kan, udah beli aja semua. Mamanya takut. Nggak dibeliin. Ada tuh yang gede banget. Kayak gini segini kali kormanya. Beli tuh harganya berapa ya? 500.000, 800.000. Beli ya. Nggak mau sama yang nggak muat. Jadi belinya kecil-kecil kayak gini. Iya sih. Begitu doang guys, udah membeli ini. Padahal mah ini buat diisiin Jam-jam ya. jam. Jadi kosong. Ini udah kayak gitu doang. Ini apa? Dompet itu mama. Ada isinya nggak Mi? Dompetnya Mi? Nggak ada. Masa ada duitnya? Ntar minta isiin. Sama Pak Mi ya? Iya. Mau beli dompetnya. Minta yang isiin dia. Kayak gitu doang sih guys, udah. Ini ada kacang Nggak, orang takut nggak ke bawah, jadinya nggak beli banyak. mete. Wah, ada kacang. Ini kacang apa sih namanya? Apa dia? Kacang asin. Almond ya? Bukan. Ini kacang almond. Emang apa sih? Almond kali. Ini mah kacang mete yang di Iya. Super Queen. Ini almond. Almond langsung nggak berbentuk begini bahkan. Dia mah langsung gitu. Nggak tahu lah. Kayak gini basi deh. Kayak minuman Arab itu. Strawberry enak banget. Kayak gitu sih guys paling. Nah, Mah, gimana Mah rasanya? Umroh. Rasanya. Nah, alhamdulillah Enak nggak? enak. Enak banget. Nanti kita kesana lagi nggak? Iya. Sama dia ya? Sama dia sama bapak. Mau nggak deh? Ya, kalau dikirimin foto mama, mau bilang makasih. Udah ngajak mama ke Mekah Sama. biar tambah berkah, Amin. rezekinya tambah banyak, Amin. melancar ya. Amin. Ya. Dia katanya nangis mulu di sini ya. Nah, Jengjong emang dia nangis mulu ya? Emang? Baru kali ini tinggal lama. Gimana kok kuliah ntar lu kayak gua waktu itu kuliah. Tapi kangennya cuma sama Mama, nggak sama Pami ya? Enggak. Oh, sama dia soalnya sering ditinggal kan. Bapaknya Mama dia, soalnya mama belum pernah ditinggal sehari pun belum pernah. Harus mulu. Dikit sih oleh-olehnya. Cuman buat ke itu doang, ke Jakarta tuh bawa secara sedikit. Habis itu kita mau pilihin ini buat siapa nih. Biar kebagian semua. Pilihin. Walaupun dikit-dikit ya. Maaf ini. Tapi dari Fami atau Mama ada cerita menarik nggak selama umroh kemarin? Ada nggak Mbak? Ya ada sih. Kayak pengen cium Ka'bah kan tuh. Kirain mama kan susah atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah kayak gampang banget gitu. Cuman mama colek tuh di depan mama tuh. Kita mama nggak nyampe pegang Ka'bah. Cuman colek doang. Terus orang langsung pergi gitu. Jadi bisa cium Ka'bah, pegang Ka'bah. Langsung ngasih jalan gitu ya? Iya. Sama ini ke itu Raudhoh tuh. Raudhoh kan susah, nggak semua orang bisa masuk ke makam Nabi. Tuh mama sama kayak gitu juga. Mama tuh ada orang di depan, cuma mama colek doang. Dia langsung pergi gitu, ngasih jalan ke mama.
langsung di situ deh tuh, masih di depan makam Rasul. Itu aja sih kayaknya berkesan banget. Kalau Pami sih pas masuk Rohudu itu kan biasa aja kan, masuk biasa aja. Tiba-tiba merinding. Lah, kenapa ya merinding? Merinding ya, masih ikut orang pada nangis kan, nangis merinding. Iya bang, bener, wangi banget masa. Bukan wangi minyak wangi, bukan, kayak wangi kembang gitu. Beda. Ya Allah, mama aja pas ini nggak nangis nih, enggak. Masa kenapa pas itu air mata langsung keluar sendirinya gitu. Ya Allah, langsung doa deh tuh, minta doa buat Fahmi, buat Dea. Mudah-mudahan dijabah. Kita kan udah umroh nih ya, apa juga dari dulu kan pengen ngajak mama. Cita-cita kami buat ngajak mama umroh kan, juga semoga entah setahun yang akan datang atau kapan bisa sekeluarga atau enggak mama daftar haji, kita berangkat haji bareng. Mudah-mudahan. Doain aja guys, semoga terkabul. Amin. Sekarang kita ngurus rumah dulu. Ngurus rumah. Ini kayaknya bakal rumah bentar lagi jadi. Belum isinya belum kan. Belum. Ya kita pokoknya fokusin ke rumah dulu sekarang guys, abis umroh. Pulang umroh biar itu sholat. Iya. Abang anuin bang, konten-kontennya tuh jangan yang kayak menyimpang-nyimpang dikit ya Fahmi. Takutnya nanti Abangnya habis umroh ya? Iya, kalau kontennya kan jadi bilang gitu lah. Abangnya habis umroh kalau konten-kontennya kayak Iya, ya kayak duluan kan mama juga ikut campur dikit tuh. Enggak enak aja. Tahu sendiri kan netizen mah. Ya mudah-mudahan si Fahmi jadi lebih baik aja dia. Sholat, perilaku, semuanya. Oke guys, Fahmi alhamdulillah udah wujudin cita-cita Fahmi yang salah satu alhamdulillah tercapai ya kan, kayak mobil impian, terus mau umroh bareng mama, terus punya rumah bentar lagi jadi. Alhamdulillah banget tahun ini kayak bersyukur banget sudah dititipin sama Allah ya, rezeki kayak nggak juga sih, nggak nyangka gitu ya. Kayak tahun lalu tuh pikir ini kita kayaknya lama deh bakal punya rumah, kayaknya lama dan kayak kita berangkatin haji atau lama punya rumah, mobil impian gitu. Tapi alhamdulillah di tahun ini kesampaian semua, alhamdulillah. Ini emang itu sih udah kayaknya kalau untuk apa ya, rumah mobil impian. Bener dulu tuh pengen beli rumah di Jakarta, mobil impian itu udah cukup. Tapi alhamdulillah ditambah umroh kan sama orang tua, itu udah bersyukur banget sih Fahmi. Jadi pesan Fahmi buat kalian semua kayak kenapa sih Fahmi bisa kayak gini, kenapa sih banyak yang bilang pakai doa apa sih nih bisa kayak gini, pakai ini gini. Intinya kalian kayak pengorbanan dulu. Pengorbanan apa sih? Misalnya kayak pengorbanan buat orang tua atau buat keluarga dulu sih, itu kalau nggak kalian berdoa dan sedekah. Tapi kalau yang pengen rasain, semakin kita ngasih apa yang dibutuhkan sama orang tua atau keluarga, itu bakal dilipat gandakan lagi keuangan kita atau ekonomi atau apapun itu gitu. Kalian ya muliakan orang tua kalian, nanti insya Allah bakal ganti pasti. Yang pengen rasain kayak gitu ya, kenapa bisa kayak gini, pokoknya kayak gini sih guys. Thank you banget udah ngikutin sampai saat ini, paham sampai saat ini. Ya kayak bingung lagi, udah mau bilang kayak gimana lagi. Makasih banyak buat mama juga yang udah doain kami terus. Dari dulu belum punya apa-apa, sampai sekarang alhamdulillah dititipin rezeki kayak gini kan. Ya bersyukur sih ya, kayak gitu guys. Thank you. Nanti ini dia jadi next generation. Amin. Mau jadi Kalau mama sih bangganya pergi umroh
bukan duit sendiri sih, duit Fahmi. Itu lebih bangga banget. Nanti semoga dia yang berangkatin umroh keluarga. Semangat. Terus sekolah dulu. Oke, kayak gitu guys. Thanks for watching. See you next time. Bye bye. Oke guys, jadi kali ini kita kedatangan Fahmi Muhammad dan juga Satria Mahathir. Jadi guys, mereka ini adalah fighter yang akan mengisi puncak acara Phoenix Combat Sport yang akan diselenggarakan 25 Mei tahun 2025 di Hades VIP. Jadi kalian jangan lupa beli tiketnya mulai sekarang dan nonton langsung ke Hades VIP, oke? Nah, jadi tanpa bertele-tele nih, gue langsung masuk ke poin intinya aja nih ya. Jadi dari pertama gue ketemu Satria, nih Satria tuh langsung bilang, oke mas, gue ambil nih Phoenix, tapi gue maunya lawan Fahmi. Tuh, nah sebenarnya ada problem apa sih sebelumnya kok langsung Fahmi gitu? Dari sekian banyak influencer nih ya, dari sekian banyak influencer kenapa harus Fahmi langsung? Sebenarnya gue gak ada masalah personal, gue udah jelas dia ini gue gak ada masalah personal sama dia. Cuma waktu itu gue sempat nonton Beyond Pasir ini, kebetulan gue nontonnya itu di ringside. Ya. Terus sebelum pertandingannya match up Jaden sama siapa? Raul, itu kakak gue tuh udah ada kayak apa rasanya? Sepakatan lah. Sepakatan sama Jaden undang sama si abang gue ini siapa? Si Jaden. Oke. Nah jadi persisnya itu yang gue inget kalau misalkan Jaden menang by point itu dapat sweep ini. Kalau menang by poin apa kayak 10 begitu juga sekali 5 sampai juta 10 juta juga akan gitu. Nah singkat cerita Jaden ini bilang lah ke gue kayaknya kalau misalkan cash 2 juta di kamera tuh ada segitu nih make it 25 bikin gue 5 ya terus dibalikin ya emang dibalikin tapi maksudnya kayak menjago ini ya kan ada acara tersendiri gitu kan di channelnya dan di situ gue sempat lihat ya FYP kayak seakan-akan ini kemauan dari abang gua nah kayak mau disini dan cuy kan si Fahmi bukan nyapu malah makin jadi gue nanti juga berarti lo mulai panasnya dari situ karena ngeliat kontennya Fahmi. Nah dari bikin record gue dua terus gue bilang kalau dari segi Fahminya gimana? Apa maksud dan tujuan untuk membuat konten itu sebenarnya? Jadi itu ceritanya gini awal. Gue kan ada ini juga podcast dari Cerayu di gua. Kalau tadi Jaden kan harus main juga. Terus kata Jaden, buat gua bilang, main dong ke YouTube gua gitu kan. Terus kata dia, ya udah nanti habis tanding ya. Habis tanding seminggu kalau nggak salah seminggu atau ya seminggu lah. Iya segitu. Dia datang, ya banyak yang dibahas. Nggak cuma tentang rangkaian dia mampir doang, banyak yang dibahas. Terus kayak jadi buka bicara kayak kreatif gue bilang katanya dikasih uang saya dikasih uang sama karya Satria Mahathir gitu kan. Terus dia bilang dong kayak sebenarnya nggak dikasih segitu. Gue nggak gimana. Terus kayak jadi dia bilang sebenarnya gue nggak dikasih segitu. Terus berapa? Gue tanya. Aslinya berapa? Asli 5 juta doang. Oh 5 juta. Nah di situ gue cuma nyeleneh biasa doang kayak pada dasarnya laki-laki ya ngobrol gitu kan nyeleneh biasa doang. Terus kayak 5 juta doang. Gue kira real gitu. Terus masuk di TikTok di stage sama abangnya. Oke. Gimana bang? Ya tanding. Ya tanding lah gitu. Kata dia gini, woi Fahmi kata dia gitu kan. Udah dari banyak ngomong lah, mending kita fight aja. Terus kata gue ya udah gue bilang. Tapi itu kalau dari Jaden aslinya 5. Sebenarnya 10. Antara 5 sama 10%. Oh iya, karena mau ya betul kan Kita lupakan masalah itu ya. Jadi intinya lo kenapa meng-call out si Fahmi karena itu.
karena lo mengcover abang lo ini. Ada enggak sih tadi? Oh, enggak. Tadi gue pengen jalan mas. Jalan langsung aja. Iya serius. Gue pikir sebetulnya di jalan lah gue nih dulu. Kalau di jalan jadi begal. Tadi itu panas banget. Terus akhirnya ada Phoenix yang menyediakan ini ya. Nah, beda yang segala macam ya, gua apresiasi, terima kasih ya, makasih juga kita akan membahas sama ya. Tapi cuma hal itu aja yang bikin lo terima tantangan Satria untuk bermain di Phoenix atau emang ada hal lain? Ya sebenarnya gue dari pas awal Bion, gue nonton boxing itu gara-gara waktu itu Bion sih. Bion. Tapi ya gue ngomong Iya, aman. ini lain ya. Gak apa-apa, Bion teman kita kok. Iya. Tiba-tiba temannya bukan? Visi-visi kan? Iya, visi-visi. Iya, sampai Memajukan Combat Sport Indonesia. Sorry nah, lo ngeliat itu, gue pikiran sih bakal main, tapi nanti 2 tahun lagi gue Betul lagi, ada lo butuh persiapan dan ada lain-lain. persiapan lain dan butuh fokus nggak sih? Iya, Itu kan tuh. kalau latihan. Iya, harus kosongin jalan dan lain-lain gitu kan. Terus kebetulan banget kan Satria bikin story tuh. Udah berapa kali kan? Hampir juga. Berapa kali Enggak, gue lagi makan lalu set apaan nih muncul? Woi, Bang anjing kan? Lo kata gue apaan nih Bang anjing kan? Oh, ditantangin gitu kan. Terus gue langsung banyak tuh mikir udah waktunya kali ya gitu. Iya. Gue mikir gitu, udah waktunya kali ya gue main gitu loh. Karena dulu kan gue sempat mikir sampai 2 tahun lagi. Nah ini pas banget 2 tahun lagi. 2 tahun 2 tahun setelah lo ngomong itu. pas banget. Terus kayak oh berarti waktunya kali ya. Nah gue replay gitu. Sebenarnya gue gak mau nanggepin ya. Kalau gue gak mau main, gue gak mungkin nanggepin kan. Nah gue nanggepin karena gue yang main. Tapi ini kita bahas sedikit yang soalan tadi malam nih sebelum kita calling tuh. Kan jadwalnya sempat kita majukan nih. Terus dia bilang, oke mas, gue bisa nih, tapi Fahmi datang sendiri juga dong. Nah, karena pengalaman dari sebelumnya, emang ada Gue ngerasa tuh kemarin gue datang ke mana? Motor biasa. Gue nggak sebut apa ya. Gue datang ke sana. Si ini udah sama teman-temannya. Itu siapa sih? Sendiri. Iya, Udah. si kamu sama itu. Ini kok mau gimana kan kita mau tes mau popan gimana kan? Bisa. Itu dong ya. Udah akhirnya buat stage juga ya kan mau dikit. Udah akhirnya buat spot misalnya spot itu buat Alvin. Jadi itu asli Gue ngindarin. Tapi kalau dari sisi Fahmi sendiri sih aman-aman aja ya. Gue ngerasa apa ya? Gue tuh banyak singa mas di gue nggak. Gue banyak banget orang. Singa buaya. Komodo ada komodo. Kaki ada semua. Nah, dari kita ambil dari sudut pandang netizen. Ya. Kan lo banyak banget nih dicap tengil sama netizen karena lo nantangin Fahmi terus kan, lumayan. Nah, dari sisi lo nih dari POV lo itu sebenarnya siapa ya sih? Ini kan karena goreng-gorengannya ini perebutan gelar Starboy gitu ya. Oh enggak. Gue di sini. Starboy. Kan? Itu netizen yang bikin itu. Gue udah nggak tanding buat uang, gue tanding di sini buat sabo. Untuk sabo, gue di sini buat sabo. Pulang aja setelah tapi kita beda. Kita mungkin Fahmi Starboy ya lu Starboy, gue Starboy orang lah ya. Cuma ya bedanya itu. Jadi kalau lo tanding uang, gue tanding untuk sabo. Terus regrets. Nah, apakah benar untuk uang? Yang jelas tuh. Kita hidup nyari uang lah. Apalagi ibadah, cari uang, jalan-jalan, happy. Apalagi terus. Gue tipe orang yang kerja buat hasil sih, hasilnya uang. Dan gue kerja buat hasilnya bagus, uang itu pasti tetap terus kamu show. Tapi kalau gue udah patutnya duit, hasilnya sesuai, promotor bisa bocor juga, apalagi persiapan lu saat bulan ya, lebih ya. Tapi sebagai debut nih, lo kan pertama kali untuk tanding. Kan Satria kan udah berapa kali lah deh. Terus berapa kali bisa mendapat sabuk Phoenix. Ini sabuk Phoenix pertama ya. Ini pede aja sih gue sih melihat gue latihan ya dan fight Satria terakhir gue pede-pede aja. Itu dia. 1 sampai 10. 10 lah. 10 pasti.
terakhir patokannya cok pakai gitu. Kalau gue cukup confidence mas. Kita mau bahas dari segi apa? Kalau dari segi pertandingan kan ini pertandingan keempat gue. Pertandingan apa sih udah nggak ada ya. Paling sekarang yang lagi gue pada asa, gue pengen jadi technical fight buat gue. Karena gue udah nggak mau tuh jadi badut-badut begini lagi. Terus gue kayak lihat. Itu kenapa tuh dulu kayak gitu-gitu? Kenapa dulu? Kalau dulu gue tanding itu nih buat why? Gue karena fokus gue nggak mau jadi atlet atau gue nggak mau ya. Sebenarnya sekarang jadi atlet. Kalau boleh dari habit gue atlet. Habit atlet yang gue lagi jaga sekarang. Tapi lifestyle udah berubah belum sejauh ini? Gimana aja? Udah ya. Apa ya? Tapi untuk persiapan kalian ini kan Hamin 15 ya. Hamin 15 untuk menuju Phoenix nih. Persiapan kalian udah sejauh apa? Karena gue lihat nih si Satria kan dia di salah satu camp nih, ya kan lo kan repot lebih mungkin lebih proper lah, atau gimana nggak ngerti gue. Proper lah mas. Alright, Enggak. Gue latihan biasa aja, nggak ada latihan gimana-gimana juga. Maksudnya latihan basic aja belum banget, karena gue belum basic kan. Jab aja gue Jep pas tiba-tiba udah banyak semua tuh. enggak. Jab aja kita mah. Kalau gua info kemarin dari situ nggak sejago itu sih mas. Tapi belum sejago itu. Tapi ada data sedikit. Nah sama ada gini kata-kata kemarin kan gue sempet ngingetin tuh, ayo latihan. Karena Fahmi udah mulai nge-push nih. Nah terus ada bahasa Satria, mas masih ketangkar. Iya, itu benar. Masih kubur ya bro. Mas, gua buat pertandingan kali ini, literally buat pertandingan kali, gua korbanin semua yang gua punya, energi, uang, tenaga, waktu, relasi, gua cerita, semuanya lifestyle gua ubah semua udah. Gua cut beberapa orang yang menurut gua udah nggak penting, terus dari terus gua. Nah sejauh itu Untuk menanggapi ketemu asisten, udah latihan private lari, udah hard sparring sama Maliki, kan itu apa sih ngasih nalain. Siap. Jadi kalau bisa gue terima medika besok udah lebih dari siap mas. Gitu sih. untuk melihat persiapan Satria yang sekeras itu ternyata Nggak sekeras. apalagi bilang amin bang. Oh gitu. Nggak apa. Gue nggak power gue mah biasa mas. Ini cuma cepat doang. Oke, berarti speed nih ya. Oke apa? Ya dari dulu ngomongan banyak, udah latihan sana sini, kita lihat aja Ustaz lihat kayak gimana hasilnya. Apakah sesuai mas gua mau omongan dia gitu loh, ya katanya mau latihan sama singa macan babi singa siapa itu lah dulu ya. Yang penting kita lihat di ring nanti gimana, main lu kayak gimana, ya kan. Walaupun gua debut lu katanya 4 kali main, ya kita lihat bro. Lu stamina susah kan? Aman aja. Tapi motivasi lu nih untuk debut ya, untuk masuk ke combat sport itu sebenarnya ada motivasi lain nggak untuk terjun ke combat sport ini? Karena kan lo tadinya udah tengah-tengah deh kan, aja buat apa segala macam, tiba-tiba ke combat sport kan siapanya nggak main-main. Kalau udah dibilang ya gua nggak mau nyaring masa muda gua sih sebenarnya. Maksudnya mumpung gue masih umur 20-an, gue pengen cobain hal baru gitu loh. Ini salah satunya kan. Iya. Ada salahnya gitu loh. Nanti gue takutnya pas udah tua, gue nggak join ke combat seperti ini. Gue nanti nyesel gitu. Makanya gue nyoba join kan. Jadi bukan FOMO jadi doang bukan. Ya kalau mau dibilang FOMO gue nggak masalah. Karena kan FOMO baik gitu loh. Iya. Olahraga. Iya benar. Ya kan? Baik. Tadi mau pasti second kan bener ya? Apa yang? Captionnya itu bener ya waktu itu. Caption di mana? FOMO yang lu pasti second lu kayak ini pakai celana biru, kos kaki putih panjang itu captionnya FOMO banget kan? Ya itu. Habis bet terserah lah mau dibilang FOMO atau apa, cuma yang penting Kasian gue masih mungkin itu banyak yang fake anjir. Fake ke gua nih. Iya, nggak semuanya. Tapi dulu Bagian. Nggak semua. Kasian aja anjing, nggak harus didapet. Dan itu, walaupun dia opening gue ya. Kayak lebih aja lah. jadi mungkin kita apa ya? Untuk kalian mau tanding di berapa? Insya Berapa 5 bulan? bebas. Kalian mau janjak di berapa? 55? 55 yang gue nggak juga. Jangan 5 dulu. Kalau gue dari 58 udah 5 dulu, turun lagi 5 dulu. 55. Ya, Ajaib banget. 55. Ya, 55. Aduh, mana? Merah, biru. Oh merah deh. Dan biru. Lagi merah lucu. Bass. ibu merah deh. Merah, gitu. Oke.
Karena kan lu udah red flag ya. Muka salah atau biru. Ya salah. Aku berpikir Maksud gua amanin merahnya tuh karena lu udah red flag gitu bro. biru sih mah aku minta air. Gue tuh orangnya kayak air, tenang. Tapi sewaktu-waktu bisa jadi bak. Bisa jadi jadi Ada api. iya. Jadi kalau gue visualisasi nih di pertandingan ini, gue bakal dominasi dia bisa. Dominasi. Dominasi harus bisa. Kira-kira akan menang by apa? Kalau gua pribadi, kalau gua realistis aja ya, maksudnya gua nggak mau delusi kayak gue, orangnya geser, kagak. Gua menang boy. Dan gua akan jatuh. Oh pasti, ya, gua pastiin di kamera ini semua. Gua nggak bakal jatuh. Kalau lu kejip sehari 2 kali semua bisa jatuh. Gua kayak kena pukulan ke orang-orang dia. By point. Baik poin karena Seberapa pede untuk by point? 9/10 9/10. saya mata nggak pernah bohong lah mata gua tuh. Berarti masih ada satu kesempatan. Belum nih. Kira-kira lo bakal menang by apa? Ini kan Andrea bilang ya, gua gak bakal jatuh di kamera 3 nih ya. Oke. Kita lihat gitu maksudnya. Takutnya kan di stage videonya dia ngomong terus dia jatuh gitu lah ya. Kalau gua nggak ngincer KO sih, gua biar main lama aja. Biar main lama kan kita kita main lama aja poinnya. Berarti tetap main di point. Ya ini good. Terus good. Lihat apa aja yang udah lu lakuin belakangan ini? Persiapan lu? makan gua makanan dari Bali. Wah, karena lo naikin ya? Nah, enggak sekarang kalau gue lihat ini agak sedikit nggak fair ya di sini ya. Ada yang dimana gue ini nge-spill progres latihan gue, tapi dalam bentuk video. Oke. Yang dimana footwork gue bisa kelihatan, cara gue counter apa segala macam itu sebenarnya bisa dipelajari. Kalau dia baru sekedar mengamati dan gitu. Gua sih nggak pernah lihat video lu aja. Sumpah gak pernah lihat tuh video lu. Gua nggak pernah lihat akun lu juga. Kalau gua sih lebih fokus sama diri gua kenapa nggak posting? Bagus. Tapi dari sini gue Oke. dan kontradiktor kita itu di atas gua. Jadi kontribusi lu harus lebih besar dari gua. Jadi gua harus bikin video Kontennya banyak, konten yang banyak ya. berkualitas. Kita siap. Nah itu sparring, nah itu tetap. Kalau lu cuma kayak begini capean atau di apa lewat numpang di storynya Mas Kumis ya ayo pengen tuh ya kayak gitu baby itu kayak do something. Jadi lo pengen Fahmi juga mengekspos apa yang dia kerjakan ke komunikasi. Apa buat motor ini kalau buat gue Gue gak perlu ngasih tahu proses gua pengen hasilnya kalau gue pengen gitu karena gue gak mau banyak bacot. Gue bikin video banyak gini hasilnya kita nggak tahu kan ya. Tapi kalau udah hasil, kalau kita lihat pas sudah main sudah bagus, wah bro semua video yang buatnya wah. Tapi gini, maksud si Satria ini mungkin dia fair. Jadi kita sama-sama menaikkan combat sport ini, terutama Phoenix yang akan berjalan di 25 Mei. Jadi dari Satrianya mengekspos dia akan bertanding di Phoenix dan walaupun begitu mungkin bisa mulai spill gitu ya. Biar lo juga surprise. Ada nggak skill-skillnya? karena waktunya juga terbatas, tiket harus sebenarnya dijual. Dan table-table yang lain kita harus bisa berpikir secara besar. So kita harus sendiri. Terus kalau prioritas lu apa lu latihan, non latihan gua harus bisa self fight. 3 apa 4 apa 5 kok cardio terus. Self kecil. Kalau di gua aja Richard dong. Lu profesional ya. Gua kan bermain. Pakai depan, skala prioritas namanya. Gua ikut aja. Jadi omongin sama Suyong. Oke guys, jadi daripada berpanjangan nanti akhirnya diikuti sini sebelum 25 Mei, kita sudahi saja dan selamat menonton 25 Mei. Peace, combat! Nah, buat Fahmi, ini akhirnya nih.